Orang ada Budi Gunadi Sadikin datang, Puan Maharani juga datang. Cuman pertanyaannya nih, dengan diselenggarakannya Formula E, kita juga jadi lupa nih, pemenangnya siapa? Polda Metro Jaya ini sudah menangkap dua pengendara mobil tersebut. Oh ya. iya. Kan mobilnya ekstra lah ya. Plat nomor ya. B1146 RFH. Hola Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami Akhir ketemu ya kita ya. Sergio Agasta dan tentu saja one and only Aristoteles. Iya, Pak Ketua Panitia Formula E. Tentu saja hanya di reaksijapanon.com ada cerita di balik berita. Coba dong spill berita. Oh, sekarang bahasanya spill ya. Ikutin aja gitu. Spill dikit dong, Gan. Gitu ya. Spill dikit. Oke, ini 5 berita terpopuler di japanan.com pekan ini nih ada di antaranya nih soal Formula E, Mas. Ini Formula E ini kan sempet ya rame juga nih. Sempat diremehkan, bahkan diragukan untuk terselenggara tapi ternyata terselenggara. Baik. Dan satu lagi nih ada kita spill satu berita lain nih soal masih ini tentang anaknya Pak Ridwan Kamil yang kemarin menghilang di Sungai Are, Swiss. Ya. Eril Khan. Eril, iya. Oke, selengkapnya hanya di reaksijapanon.com. Oke, Mas berita populer nomor 5 kali ini kita membahas tentang Formula E. Oh, yang tadi diremehkan ternyata terselenggarakan dengan baik dan lancar semuanya. Dan ternyata apa tuh Mas Bro? Seluruh pejabat-pejabat tinggi yang sangat penting datang semua ke situ. Salah satunya Ibu Puan Maharani. Ya kan? Sempat ada Syahroni, Anies Baswedan, Pak Jokowi kan? Pak Jokowi puncaknya. Oke, headline seperti ini. Jokowi hadir Formula E, lihat siapa yang berjalan di sampingnya. Nah, jadi pada saat tanggal 4 kemarin, Presiden Joko Widodo tiba di sirkuit Formula E Ancol. Presiden disambut oleh Ketua MPR Republik Indonesia yaitu Bambang Susatyo. Ya. Nah, Bambang Susatyo ini diketahui juga dia sebagai Ketua IMI, ya, Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Uno juga ikut mendampingi Presiden Jokowi. Dan yang paling viral yaitu Gubernur DKI Jakarta juga ikut mendampingi Pak Jokowi. Anies Baswedan. Ya. Jadi alih-alih formula ini menjadi satu yang diremehkan, ternyata ini menjadikan satu kesatuan. Jadi momen kebersamaan ya para tokoh-tokoh, para oposisi dan Presiden Jokowi juga. Yang katanya kan kalau dibilang di publik tuh kan Pak Anies sama Pak Jokowi kayaknya berseberangan gitu. Ternyata Formula E mempersatukan, subhanallah tuh. Orang ada Budi Gunadi Sadikin datang, Puan Maharani juga datang. Cuman pertanyaannya nih, dengan diselenggarakannya Formula E, kita juga jadi lupa nih, pemenangnya siapa? Siapa namanya? Michael ya siapa? Cuma ya itu persoalannya gitu. Ketika ada ajang Formula E, tapi yang kurang hype itu kayak pemenangnya siapa? Sempat juga pemenangnya itu heran. Biasa dia kan Champagne ya? Champagne-nya dilempar-lempar. Ini dia bikin parodi, piala dikit. Dia bingung juga. Kayak bir peletok bisa nggak tuh? Ya kan DKI kan bir peletok. Bisa. Tapi nggak muncrat-muncrat sih ya? Nggak muncrat. Nggak ngeceret. Soda itu kan bisa ya? Soda kasih mentos. Iya bisa sih. Ya nggak tahu pemenangnya mau apa enggak. Oke lah, ada komentar. Oh iya komentar ya. Komentar dari berita terpopuler nomor 5 ini ada Pak Anto Wijaya. Pak Anto bilang begini, Pak Jokowi akhirnya hadir di Formula E. Ya pasti. Beliau tampil sebagai penengah. Keputusan beliau untuk datang sudah pas menurutku. Ini ada lagi dari Nirmala. Selamat Pak Anies, selamat Kota Jakarta, selamat Indonesia. Gelaran Formula E berjalan sukses, ikut bangga. Kurang nih satu nih, selamat kepada pemenang. Nah, yang nggak tahu nih, cuman Pak Bu Nirmala tahu nggak nih pemenangnya siapa? Karena lebih hype soal kebersamaan para tokoh. Ya memang bagus, cuman menjadi ajang politik ya. Ya itu loh maksud saya, ketimbang soal olahraganya gitu. Oke, nggak apa-apa juga. Ya kalau menurut saya. Ajang pembuktian. Nggak apa-apa juga. Oke. Ya udah. Oke Mas Bro, setelah kita membahas soal Formula E yang lebih menyoroti soal sisi politik karena kebersamaan dari para tokoh-tokoh politik lah ya kita bisa bilang. Ini berita terpopuler keempat nih kita membahas soal ya masih
duka yang kemarin Ya, sempat ya. menyelimuti keluarga Ya. Pak Ridwan Kamil atas hilangnya ya. Tapi kemarin juga Pak Ridwan Kamil sudah menyatakan Eril sudah dinyatakan wafat ya. Wafat di sungai. Sungai Are, Swiss. Jadi berita soal duka ini tentang ini. Judulnya seperti ini. Asisten keluarga Ridwan Kamil ungkap keanehan sebelum Eril menghilang, merinding. Oke. Asisten Ridwan Kamil, Pak Hendar Zaihanan mengaku punya firasat aneh saat Emeril Khan Mumtaz atau Eril ketika akan berangkat ke Swiss. Pria yang ikut mengasuh Eril sejak Dini? Iya, putra Ridwan Kamil itu berusia 8 tahun menceritakan beberapa hari sebelum ke luar negeri, Eril seperti menghindar. Jika biasanya suka ngumpul-kumpul bersama keluarga maupun para pekerja di rumah, putra Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil lebih memilih sendiri ternyata Mas. Kalau menurut kesaksiannya Pak Hendar Kalau Zaihanan. kaitannya seperti itu ya. Mendiang Eril juga tidak mau banyak bicara, padahal biasanya suka mengobrol dan masak bersama Pak Hendar ini. Saya heran saja kenapa Eril kok lebih banyak diam, nggak mau kumpul-kumpul, kata Hendar. Dikutip dari sebuah kanal di YouTube. Tanda-tanda aneh selanjutnya dirasakan Hendar ialah saat akan berangkat ke bandara. Pria berkacamata itu melihat perilaku tidak biasa dari Eril. Koper besar dibawa Eril tanpa minta bantuan Hendar dan pekerja lainnya. Biasanya menurut Hendar, Eril suka minta bantuan untuk menyiapkan semua keperluannya. Pak Hendar bilang gini, Eril meski anak seorang gubernur tapi kalau sama pekerja diperlakukan seperti keluarga. Kalau menyuruh sesuatu pasti bilang minta tolong. Jadi intinya gitu. Jadi kayak Pak Hendar ini ya kayak mengungkap keanehan lah. Bukan keanehan ya. Ketidakbiasaan Eril sebelum akhirnya berangkat ke Swiss, lalu putra Ridwan Kamil itu dinyatakan menghilang ketika berenang ya. Intinya si almarhum Eril Khan ini merasa mandiri lah gitu, tiba-tiba jadi mandiri. Tidak mau minta tolong ke asisten dan lain-lain. Okay. Ya ini firasat orang. Ya boleh lah, itu boleh. Iya, Karena dia juga orang terdekat juga kan di rumah ya. Ada komentar nih dari netizen, dari sobat negeriku namanya Nur Fairah. Ya Allah, mau nangis dengar ceritanya Kang Hendar. Semoga cepat ditemukan ya Ril. Terus ada lagi dari Mbak Rini Formosa. Eril sosok pribadi yang santun ke siapapun termasuk ke asistennya sendiri pun. Santun ya. Santun. Ya, kita mendoakan pokoknya yang terbaik lah untuk keluarga Ridwan. Pasti semoga yang ditinggalkan juga lebih sabar dan tabah dalam menghadapi ujian ini ya. Nanti bertemu di dunia yang berikutnya. Oke, case close. Oke, kita sudah mencapai puncak berita nomor 3 di weekend ini ya. Headline-nya seperti ini. Siapa sosok arogan yang berani memukul anak anggota DPR di jalan tol? Udah lihat videonya di media sosial? Udah, agak serem juga sih ngeliat. Serem ya, badannya gede tinggi sama ajudannya mukulin orang sampai jatuh. Jadi siapa sebenarnya sosoknya? Nah, usut punya usut, Polda Metro Jaya ini sudah menangkap 2 pengendara mobil tersebut. Oh ya. iya. Kan mobilnya Extrail ya. Extrail terus plat nomor ya. B1146 RFH. RFH. Tahu nggak RFH singkatan apa? Apa tuh? Reformasi Hukum. Reformasi Hukum. Kalau RFP, Reformasi Polisi. Oh, Reformasi Hukum. Hukum. Berarti ini orang hukum nih ceritanya. Yang satu lagi kalau RFP, Reformasi Kepolisian. P-nya polisi. Oke. Yang memukul Justin Frederick, yaitu korbannya umur 24 tahun di tol Tebet arah Cawang, Jakarta. Kini kedua pelaku itu masih dalam pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Keduanya kami akan amankan masih dalam pemeriksaan intensif atau intensif. Intensif. Kata di Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi Sabtu kemarin. Nah, menurut Pak Hengki ini kedua pelaku itu bakal langsung ditahan setelah diperiksa. Dia bilang seperti itu. Nah, usut punya usut netizen memberikan jadi detektif lah ya netizen ya. Penasaran nih. Yang... Ternyata bapak itu namanya AF ya. Iya. Singkatannya AF.
Nama depannya Ali. Ya F-nya biarin orang cari sendiri. Ya dia juga anggota Ormas. Yang anggota Ormas ini yang ketua Ormas tersebut adalah Purnawirawan TNI. TNI ya. Ya ini adu backingan. Tapi yang jelas dari kasus ini sendiri udah ada satu tersangka ya. Dua. Sebenarnya dua. Oh, dua tersangka ya dari. Ada di video itu pokoknya jadi tersangka. Ya pokoknya intinya soalnya juga kalau dari pihak terduga pelaku juga merasa katanya mereka sebelum ada insiden yang direkam itu korban juga ternyata katanya sih versi pihak terduga pelaku dia korban itu ada pemukulan juga katanya sih pengen melaporkan balik cuman kita belum tahu. Tapi malah yang aku tahu baca di JPNN bukan pemukulan tapi si korban ini beginilah itu finger sign gitu ya. Provokasi lah ya. Provokasi tapi kan harusnya kalau jari harusnya lawan jari gitu. Bukan pakai pemukulan. Kalaupun bacot ya harusnya pakai bacot bukan dipukul gitu ya. Ya nggak sih? Iya kalau ya nggak tahu juga cuman kita ya serahin aja lah ke hukum. Kalau memang komentar. Kalau memang mau ada bukti-bukti ya tinggal dilihat diserahkan ke polisian. Kita bicara komentar ya. Ini dari Adipati. Adipati yang nggak pakai dolken tapi ya. Oke. Ormas kalau arogan yo dibubarkan ae. Tiwas ngentek beras ae dadi sampah. Maaf nih saya bacanya agak salah nih. Saya ulangin ya, ormas kalau arogan yo dibubarin ae. Tiwas ngentek beras ae dadi sampah masyarakat. Nah barangkali mudah-mudahan sih pelafalannya bener. Okay. Bener. Pokoknya this satu lagi dari Boot Jack. Okay, pokoknya tidak ada damai di antara kita. Biar jeralah, hukum dibuat mainan kayak negara biadab aja. Hukum cuma jadi wacana aja. Ya pokoknya intinya dari kasus ini semua bisa diselesaikan di jalur hukum ya. Amin. Ya tidak ada lagi yang arogan ya. Amin. Oke, siap cash flow. Oke, kita sudah sampai puncak berita nomor 4, bro. Nah, nomor 2. Nomor 2 ya maksudnya ya, 4 dari atas maksudnya. Iya. Nah, headline-nya seperti ini. Amerika Serikat makin mencekam bagaimana kondisi WNI di negeri Paman Sam. Kenapa tuh Mas Bro mencekam bisa? Jadi sebelumnya ini background ceritanya ada satu kejadian yang sangat mencekam yaitu insiden penembakan di Amerika Serikat. Oh, ya. Ada lagi ya penembakannya? Ya penembakan ini sebenarnya sangat mencekam juga ya bagi warga-warga di sana ya. Ternyata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangkaian insiden penembakan tersebut. Nah, insiden penembakan tersebut dilaporkan pada Rabu kemarin dari 3 lokasi yang berbeda yaitu Grand High School California pukul 3:30, di supermarket Walmart Supercenter Pennsylvania pukul 4 dan di St. Faris Hospital, ya Oklahoma pukul 16.50 waktu setempat. Jadi segera setelah mendapatkan informasi penembakan tersebut, KJRI yang ada di Los Angeles dan Houston berkoordinasi dengan otoritas setempat dan juga WNI yang berada di lokasi kejadian. Diinformasikan yang diterima dari perwakilan kita di AS, tidak ada WNI yang menjadi korban dalam insiden penembakan tersebut. Ya, seperti itu, aman ya. Ya. Soalnya belakangan memang Amerika sering terjadi penembakan ya. Saya juga pernah mencatat kayaknya ada penembakan di supermarket tuh yang sempat ramai itu Buffalo. Ya, benar. Yang bahkan sampai di live streamingin aksi penembakannya. Itu memang agak serem. Ya memang belakangan memang Amerika sering terjadi penembakan dan di sana juga lagi kayak semacam dibahas soal penggunaan senjata api. Ya awalnya itu pas BLM ya, Black Lives Matter sendiri. Ya. Oke, gue bacain berita nomor 2 dari Dodi Rahadian. Begitulah faktanya dunia sudah terpapar framing diskriminatif ala Barat. Radikal, ekstremis, teroris, dan sebutan miring lainnya hanya untuk yang tidak seiman dengan mereka. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ini komentarnya ada dari Pak Diron Mustadiron. Wah, keren. Orang ini nih, Sumatera Utara nih. Oke, apa katanya? Dia bilang gini, negara besar terlalu ngurusin negara orang. Lupa ngurus negerinya sendiri, sibuk ngurus neraka orang lain. Lupa fokus ngurus
surganya sendiri. Oke, ya terima kasih Pak Diron ya. Oke, kita case close. Oke Mas Bro, ini berita terpopuler pertama nih. Pertama, apa tuh? Ini soal penerimaan calon Bintara ya? Bintara di kepolisian. Jadi beritanya judulnya seperti ini. 8 fakta kasus Fahri. 8 calon ya, 8. Si calon Bintara Polri. Simak klarifikasi 2 Kombes. Oke, coba. Fakta yang pertama apa, Bro? Jadi fakta yang pertama ini datang dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Endra Zulpan yang mengatakan Fahri dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan kesehatan, kata Pak Endra Zulpan. Nggak sehat lah intinya dia. Ya, sebagai background sendiri gua kasih tahu kalau Fahri ini sebelumnya mendadak viral Mas Bro di media sosial. Kenapa Karena tuh? Fahri dinyatakan lulus oleh panitia seleksi calon Bintara Polri. Bahkan Fahri disebutnya berperingkat 35 dari 1.000 peserta. Namun nama Fahri tiba-tiba hilang dan digantikan nama peserta lain. Siap. Nah, cuma memang dari Kombes Zulfan bilang ya tadi rupanya Fahri ini dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan kesehatan. Oke, terus Dan fakta yang kedua, Fahri sudah 3 kali ikut seleksi calon Bintara Polri ternyata. Jadi sebelum di tahun ini Fahri juga ikut seleksi Bintara Polri di 2019, 2020 dan 2021. gagal lagi tuh ya. Berarti ini yang ketiga nih. Yang ini yang ketiga ya, ini ketiga. Jadi kalau alasan tidak lulusan yang pertama dan kedua karena yang bersangkutan dinyatakan soal alasan medis karena buta warna parsial katanya. Kalau yang sekarang lolos dari buta warna karena baca buku katanya. Katanya seperti itu. Nah itu nanti ada faktanya dari Kombes lainnya. Berarti saya skip nih. Ya. Dan fakta berikutnya ada dari Pak Zulfan yang juga bilang terdapat kegiatan supervisi terhadap peserta yang dinyatakan lulus sebelum mengikuti pendidikan calon Bintara Polri. Tim supervisi tersebutlah yang menemukan bahwa si Mas Fahri ini yang tidak memenuhi syarat karena buta warna parsial. Hasilnya adalah yang bersangkutan buta warna parsial yang menyebabkan dia tidak dapat mengikuti pendidikan karena ini adalah syarat mutlak menurut dari Kombes Zulfan. Tapi di sisi lain juga Ketua IPW menyoroti kalau peristiwa yang dialami Fahri menggambarkan ada permasalahan sebenarnya dalam seleksi di calon Bintara kepolisian. Soalnya pada seleksi tahap pertama, ya memang seleksi tahap pertama adalah kewenangan panitia daerah atau dari pihak kepolisian, kayak PMJ, Polda Jabar kayak gitu-gitu. Dalam seleksi tersebut sudah termasuk pemeriksaan atas kesehatan menyeluruh. Apabila kemudian hasil seleksi yang sudah diumumkan dibatalkan oleh panitia pusat dalam tanda kutip Mabes Polri, ini ada ketidakadilan bagi peserta tersebut apapun alasannya. IPW jadi menyoroti soal ketidakadilan. Dan kedua, IPW juga mendesak Kapolri untuk mengambil sikap. Jadi karena permasalahan ini sudah ramai juga kan, IPW mendesak Kapolri memberikan jalan yang adil buat peserta yang dicoret tersebut, kata pihak IPW. Polda Metro Jaya di sisi lain juga mengeklaim proses supervisi dilakukan secara transparan. Kemudian Polda Metro Jaya memiliki data dan rekaman uji ulang tes kesehatan Fahri. Yang terakhir. Dan yang terakhir, ini Polda Metro Jaya menduga, nah yang tadi jenengan bilang nih Mas Bro, menduga Fahri belajar buku tentang buta warna. Jadi sehingga dia bisa lolos. Nah, yang bilang ini nih, Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Metro Jaya, Kombes Didit Setiabudi, menduga Fahri bisa lolos tes seleksi pada 2022 karena belajar buku tentang buta warna. Adapun buku Isyihara Buta Warna tersebut adalah buku yang digunakan panitia seleksi tiap tahun untuk mengecek kondisi mata calon polisi. Fahri tidak lolos setelah melewati tim supervisi yang melakukan pemeriksaan lebih intensif. Jika diperiksa secara mendalam ini bisa kelihatan kalau orang ternyata memang dalam hal mempelajari, penghafal atau apa ya. Nah, sekarang ada komentar nih dari Sobat Negeriku nih. Apa itu Mas Bro? Dari Ainul Mardiah. Akan tetapi ada juga kesalahan dari Polda Metro Jaya.
Mengapa tes awal bisa lulus dan mengapa ada kata udah dinyatakan lulus tiba-tiba namanya hilang? Inilah yang buat emasnya seuzon kan supervisi sebelum kelulusan. Benar juga sih. Iya. Ya, itu kesalahan langkah aja itu. Iya. Iya. Iya kan makanya ada Human tindakan error lanjut. lah, human error lah. Terus ada komentar lagi dari Lizar Alizar. Apa tuh Mas? Lihat saja siapa yang menempati posisinya di ranking 35 sekarang. Kalau yang mengisi posisinya ranking 36 dari hasil keputusan sebelumnya, maka yang dinyatakan polisi itu benar. Apabila yang menempati posisinya nama baru yang tidak ada di keputusan sebelumnya, berarti ada sisipan nama baru ataupun nama titipan. Ya, pokoknya itu intinya kepolisian harus menjawab lah. Meskipun sudah dijawab sih sebenarnya. Ya, semoga prosesnya juga ke depan bisa lebih baik ya. Dalam penerimaan calon kepolisian. Oke. Karena kalau nggak udah jujur dari awal agak repot sih. Iya, dan ini kan publik ya bisa melihat ya. Oke, case close. Baik Sobat Negeriku, kita sudah membacakan berita 5 berita ya tadi ya. populer ya di weekend ini. Berita yang paling favorit buat saya adalah yang soal Bintara. Oh iya, Bintara. Hangat banget lu ya Bintara tuh. Ada apa? Apa ya tadi? Yang pertama tuh apa? Formula E ya. Formula E. Yang saya sampai sekarang tuh saya nggak tahu tuh pemenangnya siapa. Barangkali ntar saya perlu Google lagi. Adalah itu. Karena saya lebih tahu kebersamaan Mas Anies, Pak Jokowi, ajang politik ya di acara itu ketimbang siapa juaranya. Oke, nonton terus kita ya. Apa namanya? Skip soal. Ya pokoknya kita tetap para sahabat negeriku tetap terus ikuti kami di reactionjpnn.com. Ya, bersama kami di setiap minggunya akan mengulas berita-berita populer di jpnn.com yang Anda baca dan Anda komentari. Ya, pantau terus. Mohon maaf juga kalau kita punya salah-salah kata. Ya, bila mana kami punya banyak salah kata dan banyak sikap terhadap teman-teman semua, mohon dimaafkan. Like, comment. Ya, komen, like, subscribe terus YouTube kami. Ya, agar kami semangat untuk syuting. Mantap. Oke, kami pamit. Saya Sergio Agasta. Saya Ketua Panitia Formula E. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.